Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Saya Zulkarnain dari Universitas Widya Gama Malang bersama tim saya, Bapak Istiadi dan Bapak Abdul Halim, menyampaikan rencana kami untuk melakukan penelitian mengenai dampak penerapan kebijakan MBKM berbasis penelitian dan pengabdian masyarakat serta purwarupa dari perguruan tinggi swasta di tahun 2001. Topik yang kami angkat, yang sekaligus menjadi judul dalam kegiatan ini adalah analisis pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan dampaknya terhadap Tridharma perguruan tinggi guna meningkatkan mutu dan capaian indikator kinerja utama dan tambahan di Universitas Widya Gama Malang. Skema penelitian ini merupakan bagian dari bantuan pendanaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek tahun 2021. Universitas Widya Gama Malang saat ini sudah menapaki usia 50 tahun. Di usia emas ini, Universitas Widya Gama Malang sudah merancang berbagai inovasi pembelajaran, termasuk kebijakan-kebijakan akademik untuk menyikapi adanya berbagai modifikasi, modernisasi, dan inovasi dari kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek mulai tahun 2020 dengan bagaimana mengajak perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum sesuai dengan target capaian pembelajaran lulusan yang kemudian dituangkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan 8 standar itu. Nah, khusus pada standar proses, kemudian Universitas Widya Gama Malang sudah mengadopsi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana pada proses penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di Universitas Widya Gama Malang sudah mengakomodir hak-hak dari mahasiswa sekaligus kewajiban bagi lembaga untuk menyiapkan, menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenyam pendidikan di luar program studi, bahkan di luar kampus, yaitu berkegiatan di masyarakat. Ada beberapa aktivitas-aktivitas utama yang kemudian sudah dilakukan dalam rangka kebijakan penerapan MBKM di Universitas Widya Gama Malang. Salah satunya adalah perumusan kebijakan sudah dilakukan terkait dengan MBKM. Review penerapan kurikulum antar kurikulum KKNI di tahun-tahun 2015 hingga tahun 2020, kemudian menyesuaikan sekaligus menyusun beberapa POB sekaligus menjadi manual mutu dalam penyelenggaraan MBKM serta mengimplementasikan dan melakukan pengembangan kerjasama terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Banyak mitra yang sudah berinteraksi melakukan MOU sekaligus MOA dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan MBKM ini. Nah, Universitas Widya Gama Malang menyadari bahwa kebijakan mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang kemudian muncul KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang kemudian ditambah dengan kebijakan-kebijakan lain, salah satunya adalah outcome based education, yang kemudian mengetengahkan inovasi pembelajaran di mana mahasiswa dapat menyelesaikan pembelajaran itu di program studinya maupun di luar program studinya dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain. Salah satunya adalah kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang menawarkan ada 8 hingga 9 bentuk kegiatan pembelajaran atau BKP. Di Universitas Widya Gama Malang, sebelum tahun 2020, kurikulum menggunakan KKNI sebagian prodi masih menggunakan terbiasa dengan kurikulum berbasis kompetensi KBK. Maka dengan kebijakan di tahun atau di awal 2020, Kemendikbud kemudian menerapkan MBKM secara bertahap, dan di Agustus tahun 2020 melalui review kurikulum tahap demi tahap sudah dilakukan oleh Universitas Widya Gama Malang untuk menerapkan kurikulum baru, sehingga semua prodi menerapkan kurikulum baru KKNI, MBKM, di mana pada awal itu program studi ilmu hukum terlebih dahulu mendapatkan bantuan KSK MBKM yang kemudian melahirkan beberapa manual mutu, POB
Sehingga pada saat semester gasal tahun 2020-2021, itulah awal mula penerapan MBKM, sekalipun itu masih terkesan uji coba. Jadi di Universitas Widya Malang awalnya MBKM tahun 2020 masih terkesan uji coba, yang itu dengan pilot project adalah program studi ilmu hukum. Kemudian ternyata berkembang dan mengilhami prodi-prodi lain, sehingga pada saat penerapan di semester genap tahun 2020-2021, ada program KSKI MBKM, yang kemudian 3 program studi di Universitas Widya Malang kembali mendapatkan bantuan pendanaan untuk membangun atau menyusun kurikulum berbasis KKN MBKM, sehingga semakin berkembanglah penerapan MBKM di Universitas Widya Malang. Sehingga monitoring dilakukan dan terdapat beberapa pelaksanaan MBKM yang belum optimal. Sehingga kami, Universitas Widya Malang, khususnya kami dalam tim ini memandang perlu untuk melakukan riset dan secara berkesinambungan, secara gayung bersambut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek mengeluarkan kebijakan pendanaan secara tiba-tiba, dan kami kemudian mau mengajukan dalam rangka riset dampak MBKM, karena kami beranggapan bahwa perlu pengukuran efektivitas penerapan MBKM terhadap program studi, fakultas, dan universitas dengan prinsip total populasi harus diangkat. Sepenuhnya harus disurvei untuk mengukur validitas tentang bagaimana dampak MBKM itu. Aktivitas bentuk BKP dan MBKM di Universitas Widya Malang sejak 2020 sudah dilakukan dengan berbagai bentuk BKP. Mulai dari magang hingga program bela negara dengan metode konversi nilai menggunakan yang metode hybrid, free and structured form, dengan berbagai mitra yang sudah menandatangani MOU dan MOA. Dan tentu saja sebagai konsekuensi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kegiatan-kegiatan mahasiswa dalam berbagai bentuk kegiatan pembelajaran diakui pengakuannya dalam bentuk SKS, dikonversi sesuai dengan kebijakan masing-masing prodi. Dari evaluasi pelaksanaan yang sudah ada beberapa hambatan sekaligus sudah melahirkan beberapa tindak lanjut dari Universitas Widya Malang, baik terkait dengan perlunya program sosialisasi baru, kemudian program lanjutan bagi dosen dan sebagainya. Sehingga kami merencanakan penelitian ini ya untuk melakukan survei dampak MBKM pada tingkat program studi, kemudian yang kedua survei dampak MBKM pada tingkat fakultas dan universitas, dan dilanjutkan dengan review peraturan-peraturan dan pedoman operasional baku terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Widya Malang, dan yang terpenting adalah mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi selama ini. Kami melalui rangkaian penelitian ini akan melakukan digitalisasi terhadap modul-modul MBKM, yaitu Sistem Informasi Manajemen Khusus MBKM. Dan tentu saja untuk memasyarakat program MBKM ini, maka akan dilakukan publikasi terhadap artikel-artikel yang sudah atau akan kami susun nantinya di jurnal bereputasi nasional serta media cetak nasional. Anggaran yang kami usulkan dalam kegiatan penelitian ini terkait honorarium ya sekitar 89 juta lebih ya. Kemudian 300-an juta untuk belanja bahan dan pembuatan video MBKM baik tingkat prodi, fakultas dan universitas, termasuk kemudian bagaimana distribusi dan publikasi video-video itu untuk kepada masyarakat, serta ada sekitar 121 juta untuk belanja perjalanan dinas dan kegiatan-kegiatan lainnya, serta ada sekitar 208 juta untuk belanja dan proses digitalisasi, sehingga dalam kegiatan ini ada sekitar 720 juta rupiah total anggaran yang kami ajukan, dan nantinya akan menjadi dasar dalam penelitian ini untuk bisa mengoptimalkan peran dan dampak dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Widya Malang. Penelitian ini akan dilakukan
sekitar selama 3 minggu, ya, yaitu di minggu kedua bulan Desember, minggu ketiga bulan Desember, dan minggu keempat bulan Desember. Minggu kedua pada sisi awal akan ada pemantapan metode dan audiensi dengan manajemen kampus Universitas Widya Gama Malang. Kemudian selanjutnya akan dilakukan penggalian data dan review peraturan MPKM terhadap seluruh populasi dari Universitas Widya Gama Malang. Terhadap mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, manajemen pendidikan, termasuk mitra-mitra MPKM yang selama ini sudah bekerja sama dengan Universitas Widya Gama Malang. Kemudian pengumpulan data akan berlangsung dan berlanjut di pekan ketiga bulan Desember. Sekaligus dilakukan analisis secara bertahap terhadap data, sekaligus juga proses produksi video-video dokumentasi mengenai bagaimana dampak MPKM bagi Universitas Widya Gama Malang dan mitra Universitas Widya Gama Malang. Minggu ketiga selanjutnya akan dilakukan diseminasi hasil kepada stakeholder, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, beserta alumni juga akan menjadi pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Kemudian pada pekan keempat, penyusunan publikasi artikel dan media, ya, untuk artikel untuk media cetak juga akan diproduksi sebagai bentuk upaya untuk memasyarakatkan atau mempublikasikan hasil penelitian ini secara umum agar penelitian ini juga bermanfaat bukan hanya untuk Universitas Widya Gama Malang tetapi juga untuk masyarakat umum. Luaran lainnya berupa laporan dari kegiatan ini akan didokumentasikan dan akan difinalisasi pada pekan terakhir di bulan Desember tahun 2021. Saya berharap bersama tim mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat untuk lebih mengembangkan bagaimana MPKM di Indonesia bisa bermanfaat serta meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.